Halo, what's up guys? Ketemu lagi di channel Hairul TV. Kali ini gue ditemenin sama Ian. Kita mau cerita-cerita tentang kehidupan seorang anak broken home, gimana sih? Sedih apa enggak sih? Dan Ian ini termasuk anak broken home yang kehidupannya lumayan sedih. Dibilang sedih, emang sedih. Tadi dia cerita, ya gue bilang kita bikin konten aja yuk ceritanya. Dia mau. Nah, sebelum kalian lanjut videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Nah, silahkan Ian cerita. Ya, dulu hidup gue Agak kencengan Ian ngomongnya. ini gue udah kenceng. Nah, coba. Nah, dulu hidup gue sang dari hidup gue dari umur 7 tahun gue udah kabur dari rumah karena karena orang tua berantem, silislah berantem lah gitu. Pertengkaran orang tua. Pertengkaran orang tua di waktu umur aku tuh 7 tahun. Jadi mama papa aku dulu tuh pisah. Nah, jadi hak asuh anaknya dikasihin ke bokap gua. Nah, udah dikasih ke bokap. Nah, mama gue karena bokap gue bawa selingkuhannya. Nah, jadi dari situ mama lebih memilih untuk pergi gitu. Udah dari situ aku tinggalnya sama Uyut karena saudara saya Bentar, nggak pada buat mau. kalian yang gak ngerti Uyut, Uyut itu ibu dari nenek ya. Ya kan? Ibu dari nenek ya. Ibu dari neneknya. Jadi kan kalau kita cucu itu nenek, tapi kalau Uyut itu adalah ibu dari nenek, itu disebut Uyut. Ya. Udah begitu, nah tuh pokoknya mas saya diurusin sama Uyut saya karena saudara-saudara saya, karena nenek saya nggak mau ngurusin saya. Dari itu ya terpaksa Uyut saya yang ngurusin dari umur saya 3 bulan. Dari bayi dong ya. Ya, dari umur saya 3 bulan itu diurusin, ya pokoknya mah ama almarhum. Sekarang kan dia orang udah almarhum ya. Ya pokoknya mah di sunatnya, urus sekolahnya, ininya apanya, tetek bengeknya semua diurusnya sama dia. Nah, udah dari itu, nah karena Uyut saya udah tua dan dia udah nggak kuat, terpaksalah ke siapa lagi kalau bukan bersandarnya saya ke nenek. Jadi Uyut bilanglah ke nenek, kasihan ini anak gua udah tua, gua nggak bisa lah ngurusin anak, kalau nggak ngurusin anak gua buat makan aja nggak sanggup gitu. Nah, sekarang lu yang lebih muda, lu yang bisa cari duit, bisa ini. Nah, aku tinggal lah sama nenek berapa tahun kemudian. Umur aku 7 tahun. Nah, aku dari umur 7 tahun tuh udah punya pemikiran, aku nggak mau begini terus, dan aku nggak mau nyusahin orang tua terus. Emang niat aku salah, cuman ya begitulah adanya. Nah, udah dari situ ya udah saya kabur dari rumah. Saya nggak bawa apa-apa. Saya kabur itu cuma bawa baju satu, celana satu, sendal satu, cuma seala kadarnya saja. Nah, saya kabur cuma bawa saya cuma kabur Cuma pakai yang seadanya gitu. pakaian seadanya, terus Yang naik dipakai kereta. aja. Saya dulu tuh naik kereta, karena kan kalau kereta dulu kan gerbongnya kan, pintu gerbongnya kan kagak ada tuh zaman dulu tuh. Nah, udah dari situ kan saya naik kereta. Dari tahun berapa sih lu? Bulak balik dari tahun 2001 kalau nggak salah. Gue belum lahir dong. Ya 2001. Anjir, gue belum lahir. Terus enggak, lu masih ada. gue belum lahir, gue 2003. Oh iya mungkin. Nah,
situ, nah langsung ya pokoknya mah mundar mandir lah gitu, naik kereta sana sini. Nah akhirnya saya ke situlah, ke Bogor. Nah di Bogor tuh nggak ada kereta lagi, satu-satunya cuma hanya arah ke Sukabumi, Sukabumi kota. Dari Sukabumi kota, aduh pala puyeng ya, ini mau kemana, tidur di mana, mana perut belum diisi, belum makan gitu. Aduh gimana, akhirnya gua nah dari situ ada pasar namanya Pasar Gudang. Nah di situ ada Ramayana. Nah di Ramayana itu gua Tidur di mana? Di emperan. tidur di emperan gitu lah. Usia 7 tahun lu tidur di emperan. Tidur di emperan, tapi alhamdulillahnya namanya rezeki dari Allah, ada aja yang ngasih makan, ngasih uang, tapi saya dengan keadaan gak minta, tapi ada aja orang yang ngasih. Nah Gue kagak bisa bayangin kalau gue ada di posisi lu waktu itu. makanya saya dari situ, alhamdulillahnya saya dulu tuh cuma hanya diperbudak sama preman. Preman saya suruh jualan kantong, suruh jualan kantong lah gitu. Dulu tuh Kantong harganya plastik. tuh 1.500. Kantong plastik ya? Ya kantong plastik yang gede, 1.500. Nah udah dari situ aku jualan di Pasar Gudang itu, udah jualan itu aku nggak dikasih jajan, itu aku cuma dikasih makan doang sama si preman itu. Udah dari situ, nah saya ketemulah sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu baik banget sama saya. Nah udah dari situ dia ngasih kantong tuh sama saya. Dia ngasih kantong tuh 3 pak. 3 pak nih, ini buat kamu dek. Nah, terus ini uangnya buat kamu semua. Nah, udah dari situ, yalah aku tuh dapat banyak lah uang gitu ya. Dapat banyak uang. Udah dari situ si ibu itu nawarin ya udah dek, daripada kamu kelantang-kelantung di sini sana sini, tidur sono sini, mendingan ikut ibu aja, tinggal sama ibu. Nah udah dari situ saya juga berterima kasih sama ibu angkat saya. Sampai sekarang saya belum silaturahmi lah ke rumahnya. Terus udah itu gimana? Ya udah itu aku tinggal di rumah dia, disekolahin sama dia. Nah udah disekolahin sama dia sampai kelas 2 SD doang. Nah dari situ langsung gua kabur. Kenapa gua kaburnya? Karena namanya juga anak orang kaya. Gimana sih ya, lu bisa ngertiin lah kalau anak orang kaya takut ke apa sih? Ya takut keiring lah gitu, atau gimana sih, anak manja. Dulu takut manja. Anaknya manja sama mamanya, sama si ibu, mama angkat aku. Oh dia udah punya anak juga. Dia udah punya anak. Udah dari situ udahlah, kita ribet aja gitu ya biar nggak panjang. Dari situ udahlah aku kabur. Nah, si ibu itu tetap nyariin. Dia itu khawatir sama saya. Yan, kamu tuh kemana? Kamu mau kemana? Kamu di sini nggak ada siapa-siapa. Hidup kamu tuh saudara nggak ada, apa nggak ada? Ulang. Si ibu itu sampai nangis. Tapi saya nggak mau, karena anaknya seperti itu. Nah, udah dari situ, udahlah saya tetap di Ramayana. Itu dulu saya nggak makan itu hampir 5 hari. Kuat ya lo. Enggak makan, tapi aku kalau minum ya kan di situ dulu ada masjid gitu, jadi aku minum air keran. Nah udah dari Di umur 7 tahun lu minum keran. minum air keran. Udah dari situ udahlah sampai ke aku dulu meminta makan, rasanya malu. Nah
aku meminta makan. Aku ke tempat gereja ke tempat orang ada lah orang kaya termasuknya. Aku diam di gerbang tuh. Aku mau minta malu. Akhirnya aku disangka apa? Disangka maling. Nah dari situ saya sedih banget hati. Udah dari situ malah bukan saya minta makan, malah dibawa ke kantor polisi karena saya emang nggak tahu apa-apa. Ya saya mau bilang saya mau cuma mau minta makan pak, saya lapar belum makan, dan saya nggak ada yang nyuruh, cuman saya mau meminta makan. Nah sama polisi itu dikasih makan lah, udah dikasih makan udah ini. Nah aku tuh dianterin ke dinas sosial, dinsos lah termasuknya. Nah udah dari situ, nah aku di pesantrenin di tempatnya di Sukabumi Kota, Cisaat, Pondok Pesantren Al-Matuk. Saya tuh dapat 1 tahun, setahun setengah lah. Udah dari situ saya kabur lagi. Udah dari situ ya sampai sekarang saya merenjak, sampai saya bisa sedikit kayak alhamdulillah sekarang ya saya bisa lah gitu cari uang sendiri. Sekarang cari uang buat keluarga ya alhamdulillah saya sedikit pun saya sudah bisa. Saya sekarang beradaan saya di Jakarta Timur. Ya mudah-mudahan itu langkah-langkah baik saya. Terus gitu. hal yang paling menyedihkan waktu lu jadi maaf ya gelandangan itu apa yang sampai lu gak bisa lupain sampai sekarang, hal yang paling sedih banget? Hal yang paling sedih banget ya gue jauh dari keluarga lah. Enggak, maksudnya pengalaman pas lu jadi gelandangan itu Ya, jadi apa ada yang ngapain lu? Oh iya ya dulu mah banyak lah yang namanya juga anak kecil. Ya dulu saya ditonjokin udah itu ya, karena kan namanya juga anak gelandangan ya. Allah Akbar. Anak gelandangan ya sudah biasa. Terus udah dari situ nah saya nggak pulang ke rumah itu udah 14 tahun nggak pulang ke rumah. Dalam 14 tahun kemarin lebaran 2019 balik tuh ceritanya ke rumah sekarang. Udah dari situ keluarga nggak ingat sama nggak muka karena kan aku pakai masker. Cuman adik aku tuh kenal sama muka aku, maksudnya dia kenalnya dari hidung sama dari kuping, karena kan kuping saya mah caplang, hidungnya bangir. Nah udah dari situ keluarga nangis lah dari situ ya, udah gugup lah nangis dari situ. Udah dari situ ya aku memutuskan aku nggak mau tinggal di rumah, aku mau keluar aja kerja. Nah udah dari situ udah pelong hati saya, udah ketemu sama keluarga, udah silaturahmi sama keluarga. Tapi orang yang duluan dicita-cita pengen ketemu ya, pengen kerasa lah rezeki sedikit, tapi orangnya sudah nggak ada, yaitu almarhum Uyut, namanya Mak Jainah. Nah sebenarnya gue pulang itu cuma gara-gara ingat dia aja. Nah gitu ya udah, segitu aja sih simpelnya ya pokoknya mah segitu aja. Terima kasih. Nah sekarang gue mau tanya, kisah Arul tuh dulunya seperti apa? Kisah gue emang gak sedih-sedih banget sih, sedih. Kayak waktu kecil
yang namanya juga anak kecil ya kan. Ibu bapak gue udah pisah sejak gue umur 3 tahun apa berapa tahun. Dalam kata mak gue sih, dalam gue keadaan sakit bapak gue nyariin ibu gue. Katanya sih dia selingkuh bapak gue nya, dia cerai. Jadi gue tuh dari kecil nggak dapat kasih sayangnya. Dapat sih, cuman harus nyamperin ke Sukabumi. Yang kan jauh itu rumahnya kan. Terus sekarang pak gue tuh kawin lagi. Buat minta perhatiannya itu susah banget. Ya kan namanya juga anak kan pengen ditanya kabar kan. Apa kabar, udah makan belum? Udah seneng banget ini mah enggak. Gue tuh ke bapak gue tuh cuma minta itu doang, pengen ditanya kabar. Bukan mau minta uang. Karena gue juga kan sekarang udah gede, nggak bisa nyari uang sendiri lah. Itu apa? Ya lah. Nah, udah sedih ah. Hidup gue mah sedih, hidup kita berdua sedih. Ya kan, jadi pesen kita buat yang sekarang keluarganya masih utuh, jaga jangan sampai anak kalian yang jadi korban kayak kita, luntang-lantung gak jelas di kota orang ya kan. Nyari kerja di umur masih belasan tahun, apalagi dia udah jadi bahasa kasarnya gelandangan lah dari umur 7 tahun ya kan. Jadi jangan sampailah anak kalian gitu Dan kayak kita berdua gini. dan buat kalian juga yang kalian masih punya keluarga, sayangilah keluarga. Jangan sampai bukan nyusahin, jangan sampai bikin sakit hatinya, bikin Jangan sampai senang ngecewain lah orang tua hatinya, kalian. bikin senang lah hati orang tua selagi dia masih ada. Cuci, maksudnya ya cuci kakinya ya, mohon maaf ya. Terus semumpung masih ada, semumpung lagi masih belum dipunut gitu, masih ada orang tuanya, sok kita banyak minta doa dan minta ridhonya dia, mau siapapun itu. Karena orang tua, ridhonya Allah, ridhonya orang tua, sayangnya Allah, sayangnya orang tua juga ya. Jadi jangan pernah menyanyiakan sayangnya anak kalian. Untuk orang tua di luar sana, jaga hubungan kalian, jangan sampai ada pertengkaran. Karena kalau sampai kalian pisah, anak yang jadi korban ya kan. Misalkan gue jadi bandel gara-gara ya itu, gak diperhatiin sama orang tua. Kan mama kerja, diurus sama nenek doang ya kan. Sakit tahu rasanya, iri gitu kan, lihat anak orang lain itu mesra banget sama ibunya sama bapaknya ya kan. Kita kalau lihat iri loh, anak broken home kayak kita itu irian ya kalau kayak gitu. Kadang apalagi kita anaknya sekarang kadang anaknya manja, anaknya dulu dia suka irinya karena gini, ini anak, ini orang tua, dia tuh usap kepalanya, ya saya mau beli ini, mau beli apa lagi. Guys. Jadi kita suka nanya ke teman kita kalau udah gituin kan, kalau udah dipeluk sama orang tua, dielus rambutnya, gue tuh suka nanya, enak gak sih rasanya digitu sama ibu kalian, sama bapak kalian? Ya emang lu gak pernah ngerasain? Kagak lah, kata gue kan. Sakit tau. Gue pengen dipeluk bokap gue aja susah. Bokap gue tuh susah emang pengen dipeluk. Walau misalnya udah gede gini juga kan, namanya anak pengen ngerasain pelukan seorang ayah kan, kangen gitu kan, itu nggak bisa. Makanya gue mutusin buat kerja ke Jakarta guys, gitu, buat cari uang sendiri. Ya pokok intinya
pokoknya mah buat anak-anak yang sebaya gua lah sekarang ini, ya sayanginlah sekarang orang tua kamu, mumpung dia masih ada. Ya. Itu aja. Ya mungkin udah segitu doang kan. Iya. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe dari kalian itu sangat berarti buat gue. Makasih. Terus komen lagi ya, kita harus bikin video apa lagi gitu ya kan. Oke guys, bye bye. Nah.